Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya dengan tutorial bagian kedua ini berkaitan dengan pembelajaran mikroprosesor pertemuan ke-15 ya, LCD bagian 2 tentang menu ya. Sebelumnya kamu sudah belajar ya, sudah dikasih pembahasan ya berkaitan dengan apa yang akan kita bangun ya di sini ya, sudah di video tutorial sebelumnya ya. Dan juga rangkaian yang nanti akan dihubungkan, dan kamu juga belajar bagaimana kemarin ya sudah disampaikan ya tentang hubungan antara LCD dengan port C dan juga rangkaian push button dengan port A ya. Jadi artinya rangkaian ini dihubungkan seperti ini ke sini ke port A ya. Jadi ini maksudnya ini ya. Bagaimana rangkaian ini ya dihubungkan ke port A ini ya, yang ini ya. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Nah, yang perlu kamu ketahui di rangkaian ini ya, bahwa ada 8 buah resistor yang di sini dipasang pull up positif ya. Sehingga nilai dari seluruh port A bit 0, port A bit 1, bit 2 sampai bit 7 ini semuanya bernilai high ya. Semuanya bernilai 5 volts atau high ya. Sehingga defaultnya secara umum, secara awalnya ya, seluruh port A bit 0 sampai bit 7 itu high semua. Tapi kalau ditekan maka ini akan bernilai low ya. Karena arusnya akan masuk ke sini ya. Sehingga akan bernilai low. Nah, jadi di sini disebut dengan switch 0 sampai switch 7 dihubungkan dengan common positif, sehingga kondisi pull up positif. Artinya jika tombol tidak ditekan maka nilainya akan bernilai high. Kalau ditekan nilainya akan bernilai low ya. Itu karena ini akan menentukan pembahasan kita selanjutnya ya, tentang bagaimana membuat script programnya. Selanjutnya kemarin kamu sudah diberikan pengarahan ya, atau diberikan pembelajaran bahwa ini ada main programnya ya. Nah, ini main programnya. Di sini ada yang harus kamu pahami ya. Ini main programnya ini aja, yang ini ya. Nah, di situ ada fungsi-fungsinya di sini. Nah, ini main program ini karena ada 4 tampilan ya pada LCD yang kita buat. Tampilan kalimat buka, tampilan menu awal, tampilan menu buka pintu, dan tampilan menu pengaturan ya. Gitu ya. Ya akan kita buat karena kita di sini hanya baru sampai ke menu aja, belum sampai ke action atau membuka pintu, belum bisa buka pintu. Jadi fokus hanya membuat menu dan tampilannya di dalam LCD ya. Nah, supaya kita pecah-pecah, nanti ini akan berlanjut ya, berlanjut sampai ke membuka pintu ya, membuka pintu dengan cara kode ya, memasukkan kode angka ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini awalnya saja ya. Oke ya. Jadi ini yang kita buat seperti ini ya, silakan dilihat lagi di video tutorial 1 apa yang kita buat karena akan berkaitan ya. Oke. Jadi di sini di main program ini pertama kita manggil kalimat pembuka ya. Kemudian menu diberikan nilai 0. Artinya di sini menu akan diberikan nilai menu 0 itu artinya adalah akan menampilkan menu awal. Jadi seperti ini, dia akan ke sini. Kita anggap ya menunya 0 ya. 0 ke sini, maka dia akan, apakah menu sama dengan 0? Ya, karena di sini diberikan nilai 0 ya. 0, dia akan ke sini. Nah, masuk ke sini. Setelah dia akan, kalau switch sama dengan 0, then menu sama dengan 1. Kalau switch 2 sama dengan 0, then menu sama dengan 01. Jadi kalau switch satunya itu 0, maka menu sama dengan 1. Kalau switch 2-nya itu 0, maka menu sama dengan 0. Nah, ini di sini ya. Script ini akan membuat dia tidak akan memberikan nilai menu menjadi 1 dan menjadi 10 kalau ditekan, switch 1 dan switch 2 ditekan. Yang tadi ya, sini ya. Nah, switch 1 dan switch 2 ditekan, kalau tidak ditekan, kalau ditekan kan dia akan 0. Kalau nggak ditekan dia akan high ya. Di sini posisinya misalnya ya tidak ditekan. Sehingga di sini akan bernilai high, artinya tidak low ya. Maka di sini kalau kamu nggak tekan ya, maka dia tidak mengubah nilai menu, maka dia akan kembali lagi ke sini. Motor sini. Nah,
Apakah menu sama dengan 0? Iya, dia akan ke sini lagi. Maka di sini akan terjadi loop terus-menerus ya, tidak pernah turun ke bawah karena menunya bernilai 0. Sehingga di sini akan selalu menampilkan fungsi menu awal ya. Baik, saya akan contohkan di sini ya. Biar nyambung ya. Nah, ya, kunci digital nih. Posisi di tampilan menu awal. Ya, ini menu awal. Jadi kalau sekarang berarti nilai menu ini sama dengan 0 ya. 0. Menu ini 0 ya. Setelah itu ke sini menu sama dengan 0. Apakah menu sama dengan 0? Iya, kalau iya dia ke sini. Kalau tidak ditekan apa-apa ya dia, kalau switch 1 tidak ditekan, yang ini ya. Switch 1 yang ini kan, switch ini. Switch 1 dan switch 2 tidak ditekan ya. Nah, berarti maka dia akan berada di posisi di sini terus ya. Posisi di sini terus ya. Karena switch 1 switch 2-nya enggak ditekan ya. Gitu. Nah, kalau misalnya dia apa? Ini yang enggak ditekan nih, ya. 1 dan 2-nya enggak ditekan. Kalau saya tekan, maka nilai menu akan berubah menjadi 1 dan menu akan berubah jadi 0. Kalau tidak ditekan, maka nilai menu tetap 0, maka dia akan ke sini, kemari, ke sini, berputar terus. Jadi terjadi perputaran sehingga dia enggak kemana-mana ya. Akan ke sini, kemari lagi, ke sini lagi, kemari. Akan menghasilkan loop. Makanya di sini nanti bahasanya itu adalah while ya. Jadi di sini ada bahasa while ya. Nantinya di sini. Ini adalah putarnya adalah while menu sama dengan 0. Jadi selama menu sama dengan 0. Kalau misalnya nanti ya, dan tampilan menu awalnya ini ya. Seperti ini ya. Kalau misalnya nanti ditekan angka 1 atau angka 2 di sini, kalau ini ya. Saya tekan angka 1 atau angka 2 yang ini, ya, saya tekan ini. 1 atau angka 2 di sini, berarti ya ini ya, tekan angka 1 atau angka 2 di sini ya. Maka nilai dari ya, di sini kan ditulis if SW1 maka menu sama dengan 1. Maka nilainya kalau saya tekan angka 1 tombol 1 maka menu akan bernilai 1. Kalau switch 2 yang saya tekan maka menu akan bernilai 10 ya. Di sini ya, sini. Jadi kalau saya tekan ini menu akan bernilai 1, atau tekan ini menu akan bernilai 10 ya. Misalnya saya tekan switch-nya switch angka 2 ya. Angka 2. Maka kalau misalkan menu akan menjadi 10, maka dia akan kemari, menu berubah menjadi 10 ya. Ingat ya, menu sudah berubah menjadi 10 ya. Kalau tekan angka 2 switch 2 ya, 10 dia ke sini. Nah, apakah menu sama dengan 1? Tidak, maka dia tidak akan kemari, dia masuk ke sini. Ke sini, kemari. Nah, apakah menu 10? Iya, dia akan kemari. Dan dia akan melakukan loop lagi ya. Kita coba ya, kita coba di sini ya. Saya akan menampilkan menu angka 2 ya. Nah, dia akan berubah menjadi ininya akan berubah masuk ke dalam apa? Berarti di sini posisi menu sama dengan 10. Jadi yang ini sekarang posisi di sini ya, menu itu akan sekarang sedang bernilai 10. Makanya dia akan melakukan loop ini dan akan menampilkan tampilan buka pintu ya. Jadi tampilan buka pintu. Kita buat seperti ini ya. Jadi menu buka pintu tampilannya jadi seperti ini. 1 ganti pas, yang baris 1 ganti pas, baris keduanya 0 batal ya. Nah, begitu ya. Nah, jadi dia akan selalu seperti ini sampai apa? Sampai switch bisa dipilih ya. 1 ganti password, kedua batal. Tapi ini ganti passwordnya kita tidak lanjutkan. Artinya sekarang yang nanti akan dibuat, kita tidak perlu membuat yang ini ya. Sekarang kalau saya tekan nggak berubah ya. Kenapa? Karena memang di dalam script ini ganti passwordnya belum kita buat. Jadi saya batasi ya. Jadi kita belum sampai ke sini. Nanti kita akan bikin menu ini ya. Menu 1 ganti passwordnya harus kita bikin supaya nanti user ketika membuat kunci listrik ini ya. Ini dia bisa bisa mengganti passwordnya ya. Nah, kalau saya tekan 0, nah makanya di sini ada tulisan if. Kalau misalnya nanti kita mau pakai if SW1 sama dengan 0, then menu sama dengan misalnya 5. Berarti kita akan masuk ke menu 5, di mana 5 itu adalah fungsi menu ganti password ya. Di sini kita tidak lanjutkan ya, cukup kita sampai keluar aja, bisa keluar aja ya. Jadi di sini baru sampai di if SW1 0, then menu sama dengan 0. Jadi kalau saya tekan seperti ini, saya tekan 0 ya, sorry. Saya tekan ini ya. Ini saya tekan, maka nilai menu akan menjadi 0, dia akan masuk ke sini.
Nah, dia tidak akan melihat bahwa menu ini tidak sama dengan 1 dan juga tidak sama dengan 2. Dia kembali lagi. Dia akan kembali lagi sini dan dia akan masuk lagi ke sini. Dia akan berputar lagi di sini. Ya. Jadi kalau dia tekan menu 0 ya. Jadi menunya akan sama dengan 0, dia akan kemari terus ke sini, balik sini, dia akan sini, dia akan berputar lagi. Nah, jadi yang ini ya, ini adalah di sini adalah while kalau menunya sama dengan 10 di sini akan terjadi loop ya atau perputaran ya. Perulangan ya, perulangan di sini kalau menunya bernilai 10. Kalau nilai enggak 10 dia enggak jadi perulangan, dia akan tembus turun ke bawah ya. Nah, begitu ya. Dia kasih lagi. Nah, kalau misalnya switch sekarang berarti sekarang kan masuk di sini ya. Sekarang tadi ya, tadi menu sama dengan 0, dia akan keluar ke sini, keluar kemari balik lagi ke sini, dia akan terperangkap lagi di sini ya. Putaran di sini. Nah, kalau tadi kita tekan switch-nya adalah switch 2. Kalau tekan switch 1 yang ini ya, switch 1 berarti ini sekarang maka menu akan menilai jadi nilai 1. Jadi sekarang saya tekan yang ini ya, yang ini. Nah, menu menjadi 1 maka saya tekan 0 ya. 0. Nah, sekarang kita akan menekan switch 2. Tadi switch 2 ya, sekarang switch 1. Berarti yang ini yang saya tekan ya. Yang ini ya, ini. Yang ini yang saya tekan. Saya tekan ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah menu ya. Ini berarti posisi menu sama dengan berapa tadi? Saya tekan 2 ya. Saya tekan 2. Saya tekan 1, sorry ya. Saya tekan 1 tadi ya. Saya tekan 1 yang ini ya. Saya tekan yang ini ya, 1 ini tadi. Maka menu bernilai 1. Nah, kalau bernilai 1 berarti kan dia ke sini lewat. Menu tidak bernilai 0, menu juga tidak bernilai 1, tapi dia menu bernilai 2. Berarti dia akan masuk ke sini. Ini akan masuk ke fungsi menu pengaturan. Fungsi menu buka pintu. Oh, ini terbalik nih saya ya. Sorry ya, sebentar. Oke. Saya terbalik ya. Berarti yang tadi ini menu pengaturan yang ini ya. Yang ini menu buka pintu. Udah saya perbaiki ini ya. Nah, jadi maka tampilannya akan seperti ini. Dimana ini sebetulnya kalau saya ketik ya, di sini nanti akan dia bisa menangkap angka yang bisa yang ditampilkan ya. Yang kita ketik dia bisa menangkap angka-angka ini. Nah, angka-angka inilah yang nanti kalau kita mau buka, klik ke sini 0, maka dia akan membuka pintu ya. Dan itu juga sama, kita tidak selesaikan, kita cukup hanya sampai di sini aja ya, sampai di menu saja ya, belum menyelesaikan seluruh aktivitasnya belum ya. Oke ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi nanti ya, di sini kalau sekarang kan saya ketik 1, 2, nanti di sini nggak seperti ini juga ya, ininya nih nggak seperti ini. Jadi ini nanti akan berbentuk bintang-bintang aja sampai 5 atau 4 digit ya. Jadi kalau saya ketik 2, ntar digit 1 di sini akan ada lagi digit bintang, agak bintang sebagai kode yang tersembunyi ya. Nanti kalau misalkan sudah tersembunyi udah ada 4 digit misalnya, saya klik 0 buka, maka pintu akan membuka. Sekali lagi itu juga tidak kita selesaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan nanti pertemuan 16 ya kita selesaikan sampai kepada kunci digitalnya ya. Jadi sekarang sekali lagi hanya bagaimana membuat dan menampilkan menu saja sebagai dasarnya supaya nanti tidak terlalu ribet ya memahaminya ya untuk selanjutnya. Makanya pertemuan 15 ini wajib kamu pahami ya sebelum kita selesai sampai menggunakan kunci solenoid ya nanti ya untuk membuka pintu ya dengan kode ya. Oke, jadi saya ini lagi ya. Di sini berarti while menu di sini adalah pengulangan untuk apabila menunya bernilai 2 ya. Dan dia akan terjebak di sini ya, pengulangannya terjebak terus-menerus ya di sini. Itu dulu ya, berarti saya sudah menjelaskan bagaimana membuat atau memahami ya program berkaitan algoritmanya. Demikian ya, silahkan sekali lagi silahkan diulang-ulang juga sama video tutorial ini supaya kamu lebih memahami ya. Supaya nanti pas di video tutorial ketiga kamu bisa memahami apa yang akan disampaikan. Selamat belajar sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.